Hai Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi di channel favorit kalian, channel yang bikin kalian berkembang banget, yaitu channel Ilmuwan Muda. Nah, sekali lagi bertemu dengan saya, Doni Chandra Wijaya Putra, Doni, dan kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dari topik yang sebelumnya. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tips menulis dan juga tips menjadi juara LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah. So, buat teman-teman, pastikan untuk terus subscribe channel ini dan juga like, karena dengan kalian subscribe dan juga like maka channel ini akan terus berkembang bersama kalian. Dan buat kalian yang pengen berdiskusi, jangan lupa untuk klik di comment section below karena kita suka banget kok untuk diskusi dengan kalian. Jangan lupa juga kalau kalian ingin berdiskusi secara personal, bisa banget hit me on Instagram di Doni Tok aja, Doni DONNY_TOK. Nah, di situ kita bisa berdiskusi dengan banyak hal, mungkin tentang kepenulisan ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, let's get to the list. Oke, teman-teman, kita udah tahu nih kalau kita bakal bahas KTI. Nah, tapi kita juga perlu tahu apa itu KTI dan kita juga harus paham KTI itu apa. Nah, Lomba Karya Tulis Ilmiah itu masih umum banget, teman-teman. Jadi karya tulis ilmiah itu terbagi menjadi banyak banget, mulai dari makalah, terus juga ada jurnal, ada juga esai, dan juga mungkin buku. Nah, teman-teman, kalau untuk Lomba Karya Tulis Ilmiah sendiri nih, biasanya itu berbentuk makalah. Seperti makalah biasanya nih, buat teman-teman yang sudah melaksanakan ujian skripsi, pasti sudah tahu banget makalah itu ya gitu-gitu aja sih. Ada namanya sampul, ada daftar-daftar lampiran kayak daftar isi dan juga lain-lain. Lalu juga ada susunan bab, mulai dari bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 yang berisi tinjauan pustaka, bab 3 yang berisi metode penelitian, bab 4 yang berisi tentang hasil dan juga pembahasan, dan juga bab 5 yang berisi simpulan juga saran atau penutup. Nah, teman-teman, dari kelima bab ini itu nanti akan menyusun makalah kalian untuk disetorkan ke Lomba Karya Tulis Ilmiah. Dan nantinya dengan harapan kalian akan menjadi juara Lomba Karya Tulis Ilmiah itu tadi. Ya, teman-teman. Oke, kita udah tahu nih apa aja yang akan kita susun di makalah Karya Tulis Ilmiah kita nanti. Nah, sekarang waktunya kita bahas tentang tips menulis LKTI ala Doni. Nah, kalau saya pribadi, ada beberapa tips yang saya ikuti. Pertama, adalah dengan melakukan brainstorming. Kita perlu banget melakukan brainstorming atau mencari ide dan juga topik yang akan kita bahas dan akan kita teliti atau kita tulis di karya tulis ilmiah kita nanti. Nah, kalau Doni sendiri biasanya melakukan brainstorming dengan banyak hal. Entah waktu ngopi, entah waktu ketemu dengan orang-orang, Doni akan bertanya, berdiskusi, atau kalau mungkin juga sering nggak sengaja ketemu ide. Oh, ternyata bisa ya buat gini ya? Jadi akhirnya nanti dari ide kasar itu nanti akan dibawa ke ide yang lebih halus dengan cara dilakukan penelitian. Dan kita kita juga mencari referensi di jurnal-jurnal atau paper-paper lain. Nah, setelah melakukan brainstorming, tips yang kedua adalah dengan mulai menulis atau dengan mulai melakukan penelitian. Karena gak ada gunanya sih kalau kita menulis sesuatu yang bohong. Jadi perlu banget kita untuk mulai melakukan penelitian, karena memang untuk Lomba Karya Tulis Ilmiah perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu kalau memang itu bersifat eksperimental. Tapi juga ada penelitian yang bersifat kualitatif atau juga kuantitatif dengan cara kita perlu melakukan riset atau juga dengan riset sosial juga boleh. Jadi asalkan kita ada penelitian sebelumnya untuk dilanjutkan ke kepenulisan. Nah, itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga, kita perlu untuk menyamakan visi dengan teman-teman setim kita. Kalau kalian tim ya, kalau sendiri ya nggak apa-apa sih. Kalau kalian punya tim, visi itu penting banget. Soalnya jangan sampai makalah kalian berisi dengan tulisan-tulisan yang ternyata nggak sejalan. Jadi itu ya, teman-teman. Jadi kalian perlu brainstorming, punya ide, kalian perlu untuk mulai meneliti, dan kalian perlu untuk mempunyai tim yang satu visi. Nah, teman-teman, dan yang terakhir tipsnya adalah kita perlu melakukan revisi dan juga koreksi bersama dengan pembimbing. Nah, kenapa sih harus dengan pembimbing? Karena kita perlu juga bertanya, perlu juga berdiskusi, dan juga masukan dari pembimbing atau dari orang yang sudah profesional di bidangnya. Nah, mereka bisa menjadi pembimbing karena memang mereka sudah pro di sana, mereka sudah banyak pengalaman di sana. Jadi dengan kita melakukan koreksi atau minta masukan, setidaknya kita bisa mengetahui apa-apa yang perlu kita perbaiki dari karya tulis kita atau dari penelitian kita. Seperti itu. Oke, jangan lupa untuk melakukan tips tadi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah tahu apa itu LKTI. Sudah tahu bagaimana tips menulis LKTI. Nah, tips yang berikutnya nggak kalah penting. Kalau kalian nanti sudah masuk ke babak final atau grand final, kalian akan menemukan babak presentasi hasil atau seminar hasil. Nah, di sini kalian akan bertemu dengan banyak orang, banyak kelompok yang memiliki skill presentasi yang bagus. Tapi ini tips dari saya.
Nah, saya pribadi akan melakukan presentasi dengan cara seoriginalitas saya dan sekreatif saya. Dan nggak perlu terlalu formal kok teman-teman, nggak apa-apa. Walaupun ini ajang ilmiah, tapi nggak apa-apa. Juri itu suka dengan sesuatu yang berbeda. Juri itu suka dengan sesuatu yang baru. Kalau saya pribadi dulu pernah melakukan presentasi dan mendapatkan best presentation dengan membawa 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Karena memang saya dari UIN Malang ya, bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang diajarkan. Dan itu ternyata menjadi poin plus waktu saya lomba kemarin. Dan itu juga yang sampai, wah keren banget nih kelompoknya bisa bahasa Arab, sampai digituin. Dan itu nggak apa-apa kok teman-teman. Jadi, be creative, be original. Itu penting banget. Jangan lupa untuk practice make perfect. Latihan tuh penting banget, jangan sampai skip ini ya. Dulu kami latihan berhari-hari hanya untuk membuat skrip, latihan, dan memastikan presentasi kami bagus. Jadi, dual itu yang perlu kalian pegang. Be original, be creative, and practice make perfect. Itu sih teman-teman, penting banget. Semangat presentasinya. Oke, Sobat Ilmuwan Muda, itu tadi semua tips yang bisa saya sampaikan, dan juga pengalaman yang mungkin bisa sedikit saya ceritakan kepada teman-teman Sobat Ilmuwan Muda. Nah, ada satu quotes yang saya ingat banget dari salah satu artikel di internet. Quotes-nya kayak gini. Bertumbuhlah dimanapun kalian ditanam. Nah, mungkin karya tulis ilmiah adalah salah satu tempat atau media kalian untuk tumbuh. Nah, di situ kalian bisa memanfaatkan semua skill kalian dan juga bisa tumbuh berkembang di sana. So, jangan lupa untuk jadi bermanfaat, jangan lupa untuk menebar manfaat. Nah, itu tadi semuanya tentang LKTI dan saya yakin kalian bakal jadi juara LKTI berikutnya. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang masih bingung, boleh banget untuk diskusi di comment section below. Atau, jangan lupa untuk tetap sebarkan kebermanfaatan ini dengan cara klik share ke teman-teman mungkin di WA, di Telegram, atau di mana-mana. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan juga like, agar channel ini bisa terus berkembang bersama kalian yang terus berkembang dan menjadi lebih baik. Nah, buat teman-teman yang ingin diskusi secara personal, boleh banget untuk DM aku di Instagram aku di Doni_TOK, Donito, dan insya Allah secepatnya bakal Doni bales. Dan kita akan diskusi di sana. Oke ya, teman-teman? Jangan lupa untuk mulai menulis. Semangat, semoga sukses ke depannya. Dan salam dari kami, salam sukses, salam ilmuwan muda. Oke, Sobat Ilmuwan Muda, itu tadi tips yang bisa saya pasang. Boleh ulang lagi? Oke. Dan nanti waktunya kepotong. Oke, Sobat Ilmuwan Muda, itu tadi semua tips yang bisa saya sampaikan dan juga pengalaman yang mungkin bisa saya ceritakan. Oke, Sobat Ilmuwan Muda, itu tadi tips yang bisa saya pasang. Boleh ulang lagi? Oke. Dan nanti waktunya kepotong. Oke, Sobat Ilmuwan Muda, itu tadi semua tips yang bisa saya sampaikan dan juga pengalaman yang mungkin bisa saya ceritakan.